Halo, selamat pagi anak-anak. Kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran IPAS kita ya, yaitu tentang fotosintesis, proses paling penting di bumi. Nah, di sini ada pertanyaan esensial. Pertanyaan ini boleh kalian diskusikan dengan mama atau kakak kalian di rumah ya. Yang pertama, bagaimana tumbuhan mencari makanan? Yang kedua, apa perbedaan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya? Yang ketiga, mengapa fotosintesis adalah proses yang penting di bumi? Ya. Manusia dan hewan akan mencari makan jika merasakan lapar. Hewan akan bergerak mencari mangsa. Sedangkan manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhannya. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Makhluk hidup ini tidak berpindah-pindah tempat seperti kita. Tidak juga memiliki mulut. Namun, sama seperti semua makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Caranya melalui proses fotosintesis. Yuk kita pelajari proses ini bersama ya. Bagaimana tumbuhan mendapatkan makanannya? Yaitu dengan cara melakukan fotosintesis. Ketika lapar, maka kamu akan pergi ke dapur, ke kantin atau minta dibuatkan makanan. Manusia dan hewan mendapatkan energi melalui makanan. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Tanaman menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Prosesnya dinamakan fotosintesis ya. Ini adalah bagaimana proses terjadinya fotosintesis, yaitu dengan bantuan energi cahaya, dari matahari, maka tumbuhan itu dapat memasak makanannya ya. Energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Nah, itu oleh daun yang mengandung klorofil. Apa itu klorofil? Klorofil adalah zat hijau daun ya. Pada daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Makanya daun itu berwarna hijau karena mengandung klorofil ya. Kemudian air. Air yang tersimpan dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Karena di daun akan dimasak ya. Kemudian karbon dioksida. Nih, gas karbon dioksida diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernafas. Karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik dan sebagainya ya. Kemudian yang kelima, proses fotosintesisnya. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita, bernama kloroplas. Kemudian oksigen. Proses ini menghasilkan gas oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara. Gas ini dipakai oleh makhluk hidup untuk bernafas. Jadi, hasil akhir dari fotosintesis itu adalah karbohidrat atau makanan ditambah dengan oksigen ya.
Karbohidrat atau makanan itu disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Selain menghasilkan karbohidrat, ternyata fotosintesis juga menghasilkan oksigen. Ya, oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Nah, di bagian bawahnya kita bisa melihat proses fotosintesis pada tumbuhan, ya. Dimana cahaya matahari tambah air, tambah karbon dioksida yang berasal dari alam, kemudian dengan bantuan klorofil akan menghasilkan karbohidrat dan oksigen, ya. Itu adalah proses fotosintesis yang terjadi di daun. Nah, karena proses fotosintesis ini menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk bernafas, ya kan? Jadi makanya proses fotosintesis ini adalah proses yang sangat penting di muka bumi ini. Oke anak-anak, untuk aktivitas kalian selanjutnya, silahkan kalian melakukan kegiatan percobaan seperti yang Bu Enita contohkan, ya. Nanti kalian rekam kegiatan kalian dan kirimkan ke Google Classroom. Oke, selamat pagi. Dadah. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini silahkan kalian membuat percobaan berikut di rumah, ya. Siapkan dulu bahan-bahannya, yaitu gelas atau mangkuk yang berwarna bening, ya. Biasanya itu terbuat dari kaca, ya, yang berbening. Kemudian siapkan air dan daun yang segar, ya, yang baru kamu petik. Pertama, tuangkan dulu air ke dalam gelas. Kemudian masukkan daun ke dalam gelas. Nah, setelah itu taruh di bawah matahari selama 15 menit. Nanti kita tunggu ya hasilnya bagaimana. Setelah 15 menit kita lihat. Nih. Di sini ada gelembung-gelembung udara. Ini namanya gelembung-gelembung udara. Coba perhatikan di bawah daunnya itu adalah gelembung-gelembung udara. Nah, gelembung-gelembung udara ini menunjukkan bahwa fotosintesis pada tumbuhan yang diadakan di daun itu menghasilkan oksigen, ya. Demikian untuk percobaan kita hari ini. Silahkan kalian buat di rumah dan kalian kirimkan videonya nanti di Google Classroom. Oke anak-anak, selamat siang, dadah.